Pak Martin, selamat datang kembali. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini kita akan memulai seri talk show dengan tema besar menjadi Indonesia, Being Indonesia. Ini adalah edisi pertama. Ada tamu kami yang datang dari jauh sekali, dari negeri yang sangat jauh. Kalau untuk para peneliti kajian Islam di Indonesia, nama ini sebenarnya bukan nama yang asing. Tidak perlu berlama-lama, kita sambut Pak Martin van Brynesen. Selamat sore Pak Martin. Selamat sore Pak Ivan. Terima kasih sudah hadir di NU Online. Dengan senang hati. Oke. Saya tidak perlu mengenalkan panjang lebar sebenarnya Pak Martin van Brynesen, tapi bagi teman-teman yang belum mengenal Pak Martin, saya perlu perkenalkan Pak Martin ini menghabiskan 42 tahun karir akademiknya untuk meneliti Islam di Indonesia. Pak Martin datang ke Indonesia tahun 1982 ya Pak Martin ya. Betul. Tahun 1982 datang ke sini sebagai mahasiswa postdoktoral yang sedang magang di KITLV, Koninklijk Instituut voor Taal en Volkenkunde. Ya. Datang ke sini untuk mengambil lapangan penelitian tentang Islam di Indonesia. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana Pak Martin mendalami kajian Islam di Indonesia sekaligus merefleksikan bagaimana pemikiran-pemikiran beliau. Pak Martin, di usia yang sudah 78 ini, sudah hampir 78, ya. Pak Martin masih aktif meneliti. Saya berusaha. Saya takut kalau saya berhenti berjalan-jalan, mungkin saya cepat mati. Oke. Jadi saya masih mau meneruskan. Oke. Ini sedang meneliti tentang apa? Kebetulan saya sedang memerhatikan beberapa hal. Saya pernah menulis buku mengenai Tarekat Naqsyabandiyah, dan saya bertemu lagi dengan teman-teman lama dari Tarekat Naqsyabandiyah karena saya ingin mengikuti perkembangannya untuk mengupdate buku itu. Tetapi yang lebih banyak saya teliti kali ini adalah komunitas-komunitas Jawa yang memilih agama Buddha. Mereka kebatinan, Islam kebatinan, abangan, sebelum tahun 65. Tapi setelah peristiwa 65, 66, pembunuhan, penangkapan banyak orang sebagai komunis, sebagai komunis. Mereka merasa atau disebut harus memegang salah satu agama yang diakui negara. Sebagian mengambil Islam, sebagian mengambil Kristen, sebagian mengambil Hindu. Nah, saya melihat mereka yang pernah mengambil Buddha. Dan saya ingin tahu bagaimana mereka bisa bertahan. Karena di Indonesia agama Buddha biasanya dikaitkan dengan etnis Cina. Betul. Kebanyakan Buddha memang etnis Cina. Gimana orang Jawa bisa memilih satu agama yang biasanya dikaitkan dengan yang non-Jawa? Jadi ada usaha menghidupkan kembali agama Buddha seperti pernah ada pada zaman Borobudur dan di negara Mojopahit. Usaha ini terbatas kepada kalangan-kalangan orang intelektual, tetapi mereka berhasil mengaitkan membuat hubungan dengan beberapa komunitas di pedesaan yang kemudian menganut agama Buddha yang ditemukan kembali. Belakangan saya ingin melihat apa perkembangan dalam 40 tahun di komunitas ini, dan saya lihat mereka semakin lemah, semakin kecil karena perkawinan antar agama biasanya membawa anaknya keluar dari masyarakat itu ke agama yang lain. Ada yang Buddha yang kembali ke Islam. Ada satu pengamatan yang sangat menarik. Seorang aktivis Buddha ceritakan kepada saya, pernah ada aliran Buddha
Dan itu ingatkan saya kepada Salafi, ada aliran Buddha yang datang dari Thailand yang melarang banyak praktik agama yang ada di desa. Orang di sana suka bakar kemenyan, suka naruh sesajen, mereka sangat menghormati leluhur, mereka nyekar. Bid'ah ya? Bid'ah. Kan dilarang. Kemudian orang NU malah membolehkan. Jadi orang itu keluar dari sana, keluar dari Buddha, karena NU lebih akomodatif dengan kebiasaan abangan. Ya. Ada juga aliran Buddha yang kemudian masuk yang lebih menerima budaya Jawa, yang berusaha mengembangkan agama Buddha berdasarkan budaya Jawa. Nah, itu yang saya amati. Itu satu minoritas kecil, tetapi sebagai fenomena saya melihat itu menarik. Itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Di Jawa Tengah, di daerah Temanggung dan di daerah Cilacap. Kenapa Pak Martin mengambil tema itu untuk penelitian kali ini? Nah, 40 tahun lalu, waktu saya kebetulan bertemu dengan pemuda-pemuda Buddhis, dan saya lihat kok ada pengaruh dari China, dari Taiwan, dari Myanmar, dari Sri Lanka, dari Thailand, ada hubungan dengan Singapura, dengan Malaysia yang ada Buddha. Saya pikir, ini menarik. Mungkin saya bisa memahami bagaimana Islam masuk dan berkembang di Indonesia, karena Islam juga tidak datang satu kali langsung dari Arab, tapi datang melalui berbagai saluran. Ada pengaruh datang melalui Cina, Champa. Kalau kita baca Babat Tanah Jawi, Wali Songo datang dari Champa. Ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari India, barangkali dari Persia, dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat sekarang agama Buddha yang baru mulai berkembang di Indonesia, apakah itu bisa dipakai sebagai contoh untuk memahami perkembangan Islam di Jawa 600 tahun lalu? Dan itu sesuatu yang sudah ada di dalam pikiran Anda sejak 40 tahun yang lalu? Ya, karena kebetulan bertemu dengan orang. Kemudian ditinggal karena saya lebih fokus kepada Islam yang betul Islam, yang tidak terlalu sinkretistik. Tapi saya masih punya catatan tentang dari zaman dulu tentang berbagai gerakan kebatinan yang ingin saya telusuri lagi. Saya lihat juga baik Buddha maupun kebatinan semakin menurun di Indonesia. Pertama saya pikir itu karena tekanan di zaman Soeharto. Pada zaman Soeharto memang ada paksaan. Agama dipaksakan, agama yang agak monolitik dipaksakan atas umat. Tetapi setelah reformasi, saya pikir sekarang gerakan kebatinan akan muncul ke permukaan lagi. Ternyata tidak. Karena ada satu proses di mana mungkin generasi muda sudah tidak tertarik kepada ajaran spiritualitas. Itu Menarik Pak Martin. Jadi kita flashback ke 42 tahun lalu ya. Betul Pak. Masih nyambung dengan yang tentang penelitian Buddha tadi. Ketika Anda datang pertama kali ke sini ke Indonesia, Anda pasti sudah ada bayangan ya, ada imajinasi tentang Indonesia, paling tidak dari buku-buku yang Anda baca sebagai mahasiswa postdoktoral, sekaligus interaksi dengan orang-orang Indonesia mungkin yang Anda temui di Belanda. Apa yang Anda bayangkan pertama kali ketika tiba di Indonesia? Nah, yang pertama saya membayangkan satu Islam yang berbeda daripada Islam yang saya kenal di Turki, Iran, Kurdistan, atau dunia Arab. Saya tahu sedikit Timur Tengah. Dan saya merasa di Indonesia memang berbeda. Terutama karena latar belakang budaya yang berbeda. Saya baca Clifford Geertz tentang abangan santri priai. Saya bayangkan bahwa Jawa Barat lain. Saya baca tentang Darul Islam. Saya pikir di Jawa Barat barangkali tidak ada abangan, semuanya santri. Dari perjalanan saya yang pertama itu memang saya ingin mengambil satu kelompok etnis yang bukan yang terbesar, bukan Jawa, bukan yang terkecil, tetapi yang lumayan besar seperti Kurdi di Turki. Di kelompok etnis yang kedua. Jadi saya harus memilih antara Madura dan Sunda sebagai kelompok etnis yang
kuat di Indonesia, tetapi bukan yang paling kuat. Saya berkeliling di Jawa Barat, dan saya ke daerah yang pernah pusat gerakan Darul Islam, dan saya lihat kok praktek-praktek keagamaan di sini juga sangat abangan. Padahal mereka juga santri, mereka sembahyang 5 waktu, tetapi banyak kebiasaan abangan juga tetap ada di sana. Saya pertama kali dibawa ke satu gua di mana orang masih bisa bertemu dengan Prabu Siliwangi dalam bentuk harimau putih. Saya pernah baca bahwa kepercayaan pada Prabu Siliwangi dan kepada harimau juga ada pada gerakan Darul Islam. Dan saya tertarik ke sana. Saya lihat ada sesajen, saya harus membakar bukan kemenyan tetapi candu. Dan ternyata di desa itu orang masih bisa beli candu, candu karena leluhur suka candu. Ada di sesajen di sana ada cerutu karena leluhur suka cerutu. Apakah leluhur itu Belanda atau Sunda nggak tahu. Dan kemudian kopi seperti di Jawa ya, ada kopi, ada ketan merah, bubur merah, bubur putih dan sebagainya. Jadi kok ini di satu masyarakat yang santri yang pernah berjuang untuk negara Islam, tetapi mereka pesan sesajen seperti abangan di Jawa Tengah. Ini keheran pertama. Yang kedua, di pesisir Jawa Utara ada 9 wali songo. Ada songo, ada 9 wali besar. Mana yang ke-10, saya pernah baca bahwa di sebelah selatan, di Tasikmalaya Selatan, di Pamijahan ada makam Abdul Muhyi, Syekh Abdul Muhyi yang membawa tarekat Satariyah untuk pertama kali. Jadi saya ke sana. Waktu itu jalannya masih terpencil, pakai kendaraan umum, jadi kadang-kadang harus menunggu berjam-jam baru ada kendaraan. Dan ya saya mengunjungi ziarah. Saya tidak melakukan upacara ziarah karena saya belum tahu persis caranya. Tetapi saya mempelajarinya. Saya lihat kok tempat ziarah itu, saya pikir tempat ziarah itu harus satu tempat sangat spiritual. Tapi paling buat saya heran itu bahwa itu seperti pasar. Orang menjual macam-macam barang. Itu seperti sangat komersial. Dan orang yang berziarah juga ya membawa oleh-oleh di sana karena bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa pernah mereka ke sana. Saya dengar legenda-legenda mengenai Syekh Abdul Muhyi yang setiap hari Jumat sembahyang di Mekah karena ada terowongan. Baru belakangan saya tahu bahwa di seluruh Jawa ada kepercayaan pada terowongan seperti ini. Cirebon juga punya terowongan. Ya, Abdul Muhyi bisa ke Cirebon juga melalui terowongannya. Jadi saya mulai melihat alam bawah yang spiritual di Jawa. Dan pertama-tama masih sangat aneh buat saya. Tetapi kemudian dari sana saya merasa tarekat Satariyah yang masuk di Pamijahan kemudian berkembang di Solo dan di Cirebon. Jadi saya dari sana ke Cirebon. Dari Pamijahan langsung ke Cirebon? Tidak langsung, pakai bus. Pakai bus antar kota, kalau ada bus itu kendaraan kecil. Dan saya tiba di Cirebon kebetulan pas pada malam Jumat Kliwon. Jadi ada makam Sunan Gunung Jati itu sangat ramai di ziarah. Jadi saya sempat mengalami Jumat Kliwon di Sunan Kalijaga yang pertama. Itu satu pengalaman yang sangat mengesankan buat saya. Karena saya merasa di sini memang ada satu budaya spiritual yang lain sekali daripada Islam di Timur Tengah. Dan sangat hidup dan sangat merakyat. Itu rakyat kecil, orang desa datang di sana. Bahkan temuan di disertasi Anda tentang Kurdi juga tidak ada ritual seperti itu. Enggak, ritual seperti itu tidak ada. Saya ikut berbagai tarekat di sana, tetapi ritual seperti itu tidak ada. Nah, kemudian apa yang membuat Anda memutuskan bahwa saya harus meneliti tema ini? Sebetulnya saya belum punya tema. Yang saya dapat beasiswa untuk studi 4 tahun, saya harus mempelajari sesuatu tentang Islam. Saya harus menjadi ahli tentang Islam di Indonesia. Tapi saya boleh pilih apa saja. Dan pertama saya pikir ada kepustakaan banyak dan mungkin saya tidak punya waktu banyak untuk membaca semuanya. Dan saya masih ingin kembali ke Timur Tengah. Jadi saya
memilih satu topik yang pasti belum ada banyak tulisannya. Jadi saya memilih sebagai topik pertama itu perkembangan Islam radikal. Oke, justru Islam radikal. Ini tahun 82 ya saya mulai. Tahun 79 ada revolusi Islam. Di Iran. Saya kebetulan di Iran waktu itu. Dan saya pas kebetulan Khomeini datang, ada di sana. Ya, saya ada di sana di Kurdi, bagian Kurdi Iran. Tetapi pada saat yang sama saya lihat juga perkembangan Islam radikal, gerakan ada partai Islam partainya Erbakan, pendahulunya Erdogan, di Turki, di Mesir. Ikhwanul Muslimun berkembang pesat dan dapat dukungan besar di masyarakat, di kota Kahira. Ada daerah-daerah yang dikuasai oleh Ikhwanul Muslimun. Dan saya lihat ini satu fenomena yang menarik yang mungkin bisa dijelaskan dengan kegagalan negara untuk membawa jasa kepada rakyat. Dan rakyat tidak percaya lagi kepada ideologi sebelumnya di Mesir maupun di Turki maupun di Iran. Dulu ideologi nasionalisme, sosialisme, Marxisme bisa menjadi gerakan massal. Tapi sekitar tahun 75 ideologi itu seperti kurang laku lagi dan semakin banyak orang mulai melihat Islam sebagai alternatif. Islam tidak hanya sebagai agama ibadah tetapi sebagai ideologi politik, sebagai tatanan untuk satu masyarakat alternatif. Dan terutama revolusi di Islam memberi dorongan kuat kepada gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia Sunni juga. Jadi saya pikir bagaimana dampaknya perkembangan ini di Indonesia. Nah, ada beberapa teori. Ada satu teori yang bilang orang yang pindah dari desa ke kota tetapi tidak bisa dapat pekerjaan yang layak, yang merasa dikucilkan oleh masyarakat, oleh kelas menengah. Mereka merasa dihina, mereka mencari identitas dalam agama Islam. Mereka merasa saya nggak punya apa-apa, tapi Islam saya lebih baik daripada Islam mereka. Saya dalam banyak hal saya gagal, tetapi saya akan menang dalam takwa saya. Dan saya pikir apakah itu penjelasan yang bisa berlaku untuk Indonesia. Bagaimana kalau daripada melihat kepada gerakan radikal, saya mulai lihat kepada orang yang merasa gagal. Bagaimana respon agama mereka? Apakah mereka juga akan radikal seperti klaimnya di Mesir dan Turki? Itu sebabnya saya akhirnya memilih tinggal di satu kampung miskin di Bandung. Dan dari kampung miskin, saya ikut tetangga-tetangga saya kalau mereka berziarah ke satu tempat. Saya menjadi dekat, ada sekitar 10 orang yang menjadi dukun di kampung saya. Mereka datang dari desa, tapi di desa mereka belum dukun. Baru di kota mereka menjadi dukun. Jadi perdukunan itu satu produk masalah-masalah perkotaan. Jadi orang yang tidak bisa membiayai dokter, yang selalu bisa ke dukun, lebih murah. Dan kadang-kadang saya punya juga tetangga, misalnya ada satu kelompok kecil orang yang dari Persis. Persis minoritas kecil sekali di tengah tetangga saya, tetapi ada beberapa keluarga dan ada satu musala dari Persis. Tapi ketika satu keluarga itu ada satu orang yang sangat sakit, mereka berusaha semua secara tradisional, tidak berlaku, akhirnya ya mereka dukung juga. Gitu ya? Karena itu seperti orang barat juga. Kalau masalah kanker, kanker itu satu penyakit yang belum ada pengobatan yang pastinya. Orang berusaha apa saja dan banyak orang barat juga pergi ke paranormal, ke macam-macam alternatif. Itu wajar. Tetapi yang radikal, reaksi yang radikal saya tidak lihat di desa itu, di kampung perkotaan saya itu. Setelah Anda tidak menemukan reaksi radikal itu, kemudian Anda memilih untuk beralih topik.
Sebetulnya saya tidak berada di topik yang menarik saya. Karena pertama tetangga-tetangga saya ada yang ziarah ke sini ke sana, ada yang ternyata ikut aliran kebatinan ini itu. Satu dukun yang sendiri sakit, saya bawa ke rumah sakit dulu. Dan di rumah sakit bilang, ya saya merasa, dokter bilang, ini bukan penyakit untuk kami. So, ini apa maksudnya apa? Bilang, dia sendiri pasti lebih tahu. Dan saya tanya, dan dia harus ke Cirebon. Di Cirebon ada satu sumur, ada Sunan Kalijaga di sumur itu. Dan kita ke sana, saya bawa dia ke Cirebon, dia mengambil air di sumur itu, dan kita kembali ke Bandung. Iya. Jadi saya tidak percaya kepada itu, tapi saya lihat itu sangat menarik untuk melihat kepercayaan rakyat. Jadi saya lihat orang kecil itu yang kepercayaannya sangat sinkretistik, dan memang Sunan Kalijaga sebagai wali yang membawa Islam penting, tetapi di sana dia sebagai tukang obat kan airnya. Jadi topik ini mistik rakyat, sinkretisme ini satu faktor. Yang kedua, di Bandung ada toko buku macam-macam. Saya kutu buku, saya selalu pergi ke toko buku, saya beli buku yang kelihatannya menarik. Dan di satu toko buku, saya temukan satu buku tentang tarekat Naqsabandiyah. Dari tarekat Naqsabandiyah ditulis oleh seorang ulama Kurdi, Muhammad Amin Al-Kurdi. Judulnya Tanwir Al-Qulub. Itu menjelaskan tata cara adab tarekat Naqsabandiyah, dan ada juga satu bagian mengenai fikih Syafi'iyah. Dan itu dijual di Bandung. Saya lihat kok menarik. Ada seorang ulama Kurdi yang dijual di Bandung. Jadi saya mulai menelusuri itu. Begini tarekat Naqsabandiyah mulai menarik saya. Belakangan ketika saya sempat lebih banyak berkeliling di Nusantara, saya di mana-mana mencari guru Naqsabandi, dan akhirnya menjadi buku tentang survei tarekat Naqsabandiyah. Saya tunjukkan bukunya. Bukunya ini, teman-teman sekalian. Ya, ini buku sudah lama dan sepertinya belum dicetak ulang ya. Akan saya cetak ulang, tetapi saya harus menambah sedikit tentang karena ini pertama kali diterbitkan tahun 92. 92, betul. Jadi ada berapa? 32 tahun. Saya harus sedikit menulis tentang perkembangan selama 32 tahun. Ini juga saya dulu dapat dari buku Loakan. Iya, sampulnya sudah jelek banget ya. Nah, kemudian kenapa memilih tarekat Naqsabandiyah? Nah, tarekat Naqsabandiyah memilih saya karena kebetulan di mana-mana saya temukan orang dari tarekat Naqsabandiyah. Di Kurdi ketemu karena saya tahu tentang Kurdi, tapi yang pertama di toko buku itu saya. Kemudian dekat tempat saya Aba Anom. Aba Anom Suryalaya. Tetapi Suryalaya punya satu pondok Inaba dekat kampung perkotaan saya. Mungkin 200 meter dari rumah saya. Itu ada pondok dari Suryalaya. Dan saya sempat ke Suryalaya. Itu gabungan dari tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Jadi saya dari Bandung juga pernah dibawa bertemu dengan Kiai Aba Anom waktu itu. Ada seorang kiai kecil di kampung saya di Bandung yang bercerita mengenai guru dia di Banten, dia guru Naqsabandiyah, Ki Armin. Dan saya dengan ulama itu pergi ke Bandung menziarahi kiai, mencium tangan kiai, kami menginap di rumahnya, di pesantrennya. Jadi barangkali ada kaitan batin. Oke. Nah, soal batin ini menarik karena di satu pengantar ya di buku ini, Anda ada satu kalimat yang menyatakan bahwa sepertinya dimensi sufisme ini cocok dengan imajinasi spiritual saya. Saya tidak lupa redaksi pastinya, tapi maksudnya bagaimana? Sebelum saya mulai mempelajari tarekat Naqsabandiyah, saya pernah belajar meditasi.
Saya merasa meditasi ala Buddha itu sangat menarik, tetapi seperti di tradisi meditasi yang saya kenal itu tidak ada tanggung jawab sosial. Ini orang bisa mencapai meditasi untuk memperbaiki dirinya, tetapi dunia sekitarnya orang tidak begitu peduli dengan alam sekitarnya. Di tradisi yang saya temukan waktu itu. Nah, dalam tarekat Naksabandia dan tarekat lainnya, saya lihat ada dimensi spiritual yang sama, dan terutama metode amalan tarekat Naksabandia itu lebih mirip cara meditasi yang pernah saya pelajari, tetapi itu diletakkan dalam satu kerangka Islam, di mana juga ajaran sosial dari Islam itu bisa digerakkan. Jadi di tarekat-tarekat seringkali juga mempunyai aktivitas sosial ekonomi untuk masyarakatnya. Bahkan aktivitas politik. Ya. Ada semacam ini ya, kecenderungan di kalangan para ilmuwan dari Eropa Barat ataupun dari Amerika ya, untuk adanya second identity, identitas kedua. Ya. Misalnya Pak Martin yang meneliti tentang Indonesia, meneliti tentang Islam di Indonesia, apakah punya perdorongan atau perasaan punya identitas kedua selain identitas Pak Martin sebagai katakanlah sebagai orang Belanda? Saya perhatikan ada beberapa kecenderungan ini di kalangan generasi akademisi yang lahir setelah Perang Dunia II. Gus Dur membahasakan itu sebenarnya secara implisit sekali di kata pengantar, ada rasa empati. Ya, saya kira memang tadi saya sudah menyinggung persepsi saya tentang antropologi, bahwa seorang antropolog harus tidak hanya mempelajari satu masyarakat, tetapi dia harus terjun ke dalam masyarakat, harus jadi bagian dari masyarakat itu. Dan saya mungkin paling berhasil di masyarakat Kurdi, di mana saya waktu itu masih muda, masih sangat antusias, dan bahasa badan saya menjadi seperti orang Kurdi. Semua setiap hari saya bicara bahasa Kurdi, dan semua teman saya Kurdi. Dan saya mulai merasa seperti orang Kurdi, dan sampai sekarang saya merasa sangat terlibat dengan masyarakat Kurdi, mungkin lebih terkait dengan masyarakat itu daripada masyarakat Belanda. Dan yang kedua, istri saya Indonesia, itu juga sangat penting. Kami di keluarga bicara bahasa Indonesia, anak saya lancar berbahasa Indonesia. Kami punya identitas seorang yang ada kaitan erat dengan Indonesia. Ya, memang mungkin identitas ketiga ya, bahkan Indonesia menjadi third identity buat Anda. Saya ingat Richard Cobb ya, sejarawan Inggris yang meneliti tentang Prancis ya. Dia yang mungkin salah satu orang yang bisa kita lihat bahwa oh ini ternyata orang ini yang mendefinisikan second identity. Dia orang Inggris ya. Meneliti bertahun-tahun tentang French Revolution dan masyarakat Prancis, dan dia kemudian berpikir dan bergaya hidup ingin seperti orang Prancis. Apakah ada kecenderungan seperti itu? Saya kira tidak semua orang seperti itu, tetapi kan ada orang yang lebih punya kebutuhan itu daripada orang lain. Tapi itu kalau benar apa yang dibilang Gus Dur bahwa itu tumbuh dari simpati. Empati ya, memang tanpa empati tidak mungkin. Saya biasanya hanya mempelajari hal-hal yang saya bisa merasa secara emosional dekat. Saya pernah berusaha menulis, atau merasa terpanggil untuk menulis mengenai gerakan fasis di Turki. Tetapi saya tidak bisa mempelajari mereka dengan cara yang sama, karena kalau saya masuk kelompok ini saya sangat anti. Tidak bisa. Oke. Anda ini kan lahir tahun 46 ya. Iya. Sehingga tumbuh remaja itu tahun 60-an ya. Iya, tahun 60-an itu gerakan mahasiswa 60-an sangat mempengaruhi saya. Flower Generations ya. Kemudian juga ada mungkin kayak semacam kalau sekarang itu Oriental Spiritualism ya. Iya, saya sejak kecil
saya datang dari satu tradisi Kristen yang sangat puritan. Dan secara rasional saya masih tetap merasa saya dengan Salafi juga dalam hal ini secara rasional saya cocok dengan Salafi. Pemurnian yang radikal. Tetapi secara emosional lain sekali. Dan terutama waktu saya di Sunan Gunung Jati di Cirebon, malam itu saya dengar di tengah orang itu yang semua, saya merasa ada satu energi emosional dari massa dan saya merasa terbawa. Seperti terhipnosis mungkin. Jadi saya merasa itu memberikan saya satu pengalaman. Seperti trance atau bukan trance, tetapi saya ada perasaan ini sesuatu yang penting dan indah. Yang penting juga keindahannya. Puritanisme nggak indah. Catat ya. So Puritanism is not beautiful. Keindahan sangat penting. Betul. Saya kira. Jadi apa yang Anda pernah pelajari di masa muda, kemudian ketika Anda menjadi seorang researcher, itu muncul lagi. Perasaan itu muncul lagi. Dan lebih menariknya Pak Martin, Anda berlatar belakang BA ya, S1, jurusan fisika. S1, S2 fisika. S1, S2 fisika di Utrecht. Di Utrecht juga. Mahasiswa fisika, physics student, tiba-tiba berubah menjadi peneliti sosial humaniora. Iya, itu lebih gampang daripada sebaliknya. Iya, kalau kita punya S2 humaniora, tidak mungkin. Nah, apa yang membuat Anda beralih dari mahasiswa fisik dan mathematics, kemudian mengambil studi ilmu sosial humaniora? Mungkin jiwa saya sedikit jiwa petualang. Waktu saya mulai studi fisika, saya studi fisika karena di sekolah semua orang bilang kamu harus ambil fisika, karena saya belajar itu sangat gampang, tidak ada kesulitan buat saya. Dan saya tanpa berpikir mengambil S1, S2, matematika atau fisika, tidak sulit buat saya. Tetapi waktu mahasiswa saya sudah mulai berkelana di luar Eropa. Nah, pertama saya pikir mungkin sebagai fisisi, saya ahli fisika, saya bisa bekerja di Afrika atau bisa bekerja di satu negara Asia. Tapi kemudian saya pikir lebih gampang saya sebagai antropolog saja, saya bisa kemana saja. Jadi tidak perlu fisika lagi. Saya belajar cara untuk berjalan, tidak perlu berkutat dengan rumus-rumus fisika. Ada satu momen titik tertentu yang membuat Anda saya harus beralih ke antropologi. Eureka moment ya, Eureka moment. Satu Eureka moment mungkin tidak, tapi mulai ketika saya pertama kali ke Turki. Karena di sana saya untuk pertama kali di satu masyarakat yang bukan masyarakat Eropa. Orangnya sangat ramah. Selain bahasa, ada banyak hal yang saya rasa saya ingin mengerti. Dan sejak itu saya rasa mungkin saya punya bayangan tentang antropologi. Antropolog seorang yang terjun dalam satu masyarakat asing dan dia berusaha menghilangkan identitas aslinya, dia berusaha menjadi bagian dari masyarakat itu. Satu ide yang sangat romantis. Kita terjun dan kita mengabsorpsi budaya lain. Dan itu selalu saya berusaha. Setelah beberapa kali perjalanan di Timur Tengah, bagaimana? Nah, ada satu proses politik juga. Apa itu? Karena saya sudah beberapa kali ke Turki, ketika tahun 71 ada kudeta militer di Turki. Orang di Eropa mendirikan satu komite solidaritas dengan tahanan politik di Turki. Saya diminta ikut dalam komite itu, saya ikut, dan sejak itu saya mulai mengikuti dari lebih dekat perkembangan politik di Turki. Dan dalam proses-proses politik yang kami ikuti ada beberapa proses terhadap penulis. Ada dua penulis yang menulis mengenai Kurdi. Satu menerjemahkan satu mahakarya sastra Kurdi ke dalam bahasa Turki.
dan itu dianggap propaganda separatis. Oke. Dia dipenjarakan 3 tahun. Siapa itu? Namanya Mehmet Emin Bozarslan. Oke. Dia sekarang sudah 90 tahun masih tetap bekerja. Dan teman saya. Still alive? Still alive, ya. Okay. Nah, yang kedua, seorang Turki yang menulis satu kajian sosiologi dan antropologi tentang masyarakat Kurdi. Dan itu juga dianggap propaganda separatis, dan dia karena satu buku dihukum 13 tahun penjara. Nah, waktu itu saya pikir, kalau satu buku mengenai Kurdi bisa didenda dengan 13 tahun penjara, berarti itu penting. Betul. Saya juga mau menulis buku tentang Kurdi. Saya pikir itu aha moment saya. Itu. Jadi ada sedikit dorongan rebelnya ya. Iya, karena ini ada sesuatu yang tidak boleh diketahui. Kalau tidak boleh diketahui, saya merasa saya harus mempelajarinya. Oke. Dan setelah itu Anda menekuni antropologi. Iya. Saya mengambil tambahan, saya di samping fisika dan matematika, saya ikut kuliah antropologi. Dan kemudian saya dapat beasiswa untuk PhD, S3 di antropologi. Dengan mengambil topik Kurdi, saya hidup 2 tahun di masyarakat Kurdi, di mana betul-betul saya terjun dan berusaha hidup seperti orang Kurdi. Kadang-kadang juga harus menyembunyikan diri karena dikejar-kejar. Dikejar-kejar resi militer. Waktu itu masih muda, masih senang perkembangan. Anda di usia 20-an. Sekarang sudah orang baik-baik. Tidak rebel lagi ya. Saya menebak ya, Anda salah satu orang yang berusia remaja di tahun 60-an dan terpengaruh oleh gerakan mahasiswa. Zeitgeist di kala itu, oleh gerakan mahasiswa, rebellion, sehingga Anda memilih topik yang sebagai mahasiswa fisika sebagai mahasiswa Anda memilih topik yang bagi saya, mungkin bagi kebanyakan orang Indonesia itu sangat aneh di tahun itu. Ya, tidak apa-apa. Tapi sekarang banyak yang seperti Pak Martin sudah banyak ya sekarang. Nah, kembali lagi Pak Martin, ketika Anda menjadi mahasiswa postdoc di KITLV, KITLV membutuhkan satu ahli Islam Indonesia. Ada 5 postdoc. Karena pada saat itu semua generasi lama, orang yang masih dilatih pada zaman jajahan atau generasi sesudahnya, sebelum Perang Dunia II mereka sudah semua pensiun. Dan ada dana untuk mempertahankan pengetahuan tentang Indonesia. Jadi ada 5 atau 6 postdoc di ilmu purbakala, arkeologi, antropologi, sejarah, geografi kalau tidak salah. Saya melamar sebagai antropolog. Tetapi karena dalam disertasi saya tentang Kurdi ada banyak mengenai tarekat, mereka bilang, ya kamu punya pengetahuan mengenai tarekat, kamu harus menjadi ahli tentang Islam di Indonesia. Sebenarnya saya akan berusaha menjadi ahli tentang Islam di Indonesia dengan terjun ke masyarakat Indonesia lagi. Jadi waktu itu di KITLV vakan, kosong kurs keahlian tentang Islam Indonesia. Masih ada 2 orang. Ada Ben Boland. BJ Boland. Dia dulu di Jakarta sebagai utusan dari gereja untuk dialog antar agama. Dan dia banyak berkenalan dengan orang Masumi. Dia simpatisan Masumi daripada simpatisan gereja. Daripada gereja, tapi dia akan pensiun. Dan dia digantikan kemudian oleh Kees van Dijk. Kees van Dijk yang menulis buku disertasi mengenai Darul Islam. Dan Kees tetap di Leiden. Dia sekarang sudah pensiun, mungkin tidak banyak menulis lagi, tetapi dia memang tetap di Leiden dan menulis beberapa karya yang sangat bagus. Dan kemudian Anda memilih antropologi dan area diarah ke Islam. Tapi waktu itu pengaruh Snokhurkhronya masih ada di generasi itu. Ya. Itu namanya harum di Leiden. Dan ada kita sebut jangan Snokhurkhronya, you know who. Pengaruh you know who masih ada. Ada Sjoerd van Koningsveld yang datang dari universitas yang lain.
Ketika dia dilantik di Fakultas Teologi di Leiden, dia mulai dengan tulisan kritis tentang Snoek. Banyak orang Leiden marah sekali karena Snoek seperti dewa di sana. Jadi tidak sehat, sangat dikagumi. Betul. Dan Anda meneruskan itu atau justru memperbaharui itu? Saya tidak pernah merasa penasihat pemerintah Belanda. Oke. Tetapi saya mengaku bahwa Snoek memang hebat. Betul. Dan terutama karena bahasa Arabnya dan pengetahuan mengenai Arab. Dan banyak informan kuncinya juga orang pribumi, orang Arab dan juga orang pribumi seperti Haji Hasan Mustafa. Itu luar biasa. Betul. Haji Hasan Mustafa sendiri tokoh yang sangat menarik. Sangat intelek juga ya. Iya. Oke. Nah, ini kemudian kita ngomong soal perkembangan ilmu sosial ya hari-hari, ilmu sosial humaniora hari ini yang mungkin berubah dalam katakanlah 50 tahun terakhir sejak Anda menceburkan diri sebagai antropolog. Ya. Apa yang paling dominan terlihat perubahan itu dalam 50 tahun terakhir ini, Pak Martin? Saya kira dalam bacaan ini ada perubahan. Sekarang masih tergantung kepada lembaganya, tetapi rata-rata saya lihat ilmu sosial sekarang lebih cenderung lebih filosofis, lebih abstrak. Sedangkan yang tarik saya ke sana itu yang empiriknya, yang kedekatan kepada masyarakat daripada analisa yang sangat canggih. Sekarang yang lebih laku sebagai publikasi satu publikasi yang agak teoretis. Kalau tidak kita merujuk kepada teori-teori atau pemikir-pemikir lainnya, terutama pemikir Prancis yang jadi rujukan wajib, seperti kurang canggih. Saya cenderung lebih mementingkan kedekatan kepada fakta dan kekayaan empirik. Tapi ada satu perkembangan yang lain, bahwa dengan pengaruh pemikiran neoliberal, kebijakan neoliberal di universitas, jadi karakter universitas sudah sangat berubah. Dan yang jadi korban terutama itu humaniora dan ilmu sosial. Bagian dari universitas yang tidak begitu pintar cari duit. Kalau iptek itu bisa membiayai dirinya, bisa menjual jasanya, tetapi ilmu sosial agak sulit dijual. Jadi mencari sumber dana untuk pendidikan dalam ilmu sosial, dan apalagi humaniora, sejarah, ilmu budaya. Kalau tidak ada negara yang menganggap budaya sesuatu yang penting, budaya harus dipelihara dan harus dikembangkan dan mensubsidi kajian tentang budaya. Kalau tidak ada negara yang buat itu, siapa yang membuat? Jadi di mana-mana sekarang negara mengundurkan diri dari universitas, dan hampir di mana-mana universitas harus mencari dana dari sektor swasta. Nah, investor itu bersedia menginvest di universitas kalau investasinya membawa kembali untung. Nah, investasi dalam ilmu sejarah untungnya berapa? Jadi dengan begitu kita lihat dengan memang untung masih ada di mana-mana, ada orang kaya yang ingin menyumbang kepada budaya. Ada mecenas yang membiayai. Tetapi rata-rata kita lihat bahwa di universitas fakultas budaya, humaniora dan ilmu sosial itu mengecil. Jumlah stafnya dengan mahasiswa juga menurun. Mahasiswa juga harus memperhitungkan dengan spesialisasi apa nanti bisa saya mencari pendapatan. Apakah semua orang bisa menjadi guru sejarah di sekolah? Nah, kebutuhan akan guru sejarah hanya segitu. Tidak semua orang bisa mendapat pekerjaan itu. Jadi saya lihat peralihan dalam 20
30 tahun terakhir ini lebih banyak generasi muda mencari jurusan studi yang lebih praktis dan lebih direct, lebih langsung dikaitkan dengan kemungkinan pendapatan. Iya, betul. Di Indonesia ada problem link and match sekarang, link and match antara kampus atau perguruan tinggi dengan corporate ya, dengan pemberi kerja. Nah, sekarang ini lagi tren di Indonesia pendidikan vokasional yang diperbesar ya, dengan banyaknya jumlah sekolah menengah kejuruan dan pendidikan diploma di kampus-kampus. Nah, itu sebetulnya positif. Itu saya kira kekurangan. Saya dari dulu heran kenapa semua orang ini di Indonesia ingin ke universitas. Universitas itu gunanya untuk apa? Betul. Kalau orang punya satu keterampilan, kalau seorang yang bisa bekerja dengan tangannya dengan sangat baik, yang bisa membuat bisa bekerja dengan peralatan modern, itu sangat berguna untuk masyarakat. Betul. Sedangkan orang yang hanya tahu sedikit mengenai sejarah, bukan sejarawan yang hebat, tetapi belajar sedikit sejarah itu mungkin juga tidak begitu bermanfaat untuk masyarakat. Kejuruan sangat penting. Sayangnya statusnya terlalu rendah. Betul. Ini anehnya orang. Saya juga heran kenapa keterampilan saya sebagai ahli antropologi dianggap lebih tinggi daripada keterampilan orang yang bekerja dengan tangga, orang yang bisa memperbaiki atap saya kalau bocor. Itu penting. Betul. Dan di Belanda juga mengalami tren yang sama dalam di seluruh dunia. Itu mungkin pertama dimulai di Amerika dan Inggris, kemudian Eropa, dan sekarang kita lihat di sini juga. Kita berbicara soal NU sekarang, Pak Martin. Setelah kesana kemarin meneliti Tarekat Naksabandia, kemudian Anda juga mempelajari dan meneliti tentang Kitab Kuning ya, beberapa pesantren di Indonesia. Ini ada satu bukunya lah Pak Martin lagi. Ini juga saya beli dulu, dapatnya dari Loakan, Pak Martin. Tapi beberapa tahun lalu sudah ada Loakan. Ya, dulu zaman saya masih kuliah ya, 20 tahun lalu saya masih. Dan ini sampulnya bahkan saya ganti karena sudah sangat rusak. Ya, tapi di dalamnya masih asli. Asli ya. Nah, ini buku Pak Martin, kumpulan tulisan ya, tetap tentang Kitab Kuning, pesantren dan tarekat. Apa pengalaman atau kesan pertama Anda ketika Anda mengetahui tentang Nahdlatul Ulama, tentang NU? Nah, yang tulisan yang pertama yang menarik adalah tulisan Mitsuo Nakamura, yang oleh Gus Dur dibawa ke Muktamar NU di Semarang. 79 ya. 79 ya. The Radical Traditionalism of Nahdlatul Ulama. Saya tidak yakin saya mengerti sepenuhnya artikel ini, tapi menarik mengenai bagaimana Kiai Isham Khalid bisa, walaupun semua orang sangat kritis, tetapi dengan gaya dia berpidato dan mendekati semua kiai, dia bisa diterima lagi untuk 5 tahun lagi. Ketika saya di Indonesia, penelitian di Bandung, terjadi Munas dan kemudian Muktamar Situbondo, di mana Kiai Isham digusur oleh Gus Dur. Ini fenomena menarik yang saya amati dari jauh. Sayangnya saya nggak hadir. Jadi, waktu di Situbondo Anda tidak hadir di sana? Saya belum hadir. Saya belum kenal Gus Dur. Saya masih orang yang berusaha hidup sebagai orang sederhana di satu kampung miskin di Bandung. Oh iya, tahun 84 masih di Bandung kenal ya? Orang penting. Belum kenal orang penting. Oke. Nah kemudian kapan Anda tertarik meneliti? Ada Nahdlatul Ulama ternyata. Saya udah lihat bahwa NU itu organisasi yang paling besar dan paling kacau dan punya pernah saya tahu peranan NU pada masa demokrasi terpimpin di mana NU sangat dekat dengan pemerintah dan tidak mau kritis terhadap kediktatoran Soekarno. Jadi saya pikir sedikit plan para politisi NU. Tapi itu karena masih lihat dari jauh ya.
saya kebetulan bertemu lagi dengan NU karena ditarik ke NU. Karena saya menulis satu artikel di majalah Tempo tentang kehidupan orang miskin di Bandung. Yang populer pada saat itu, saya diundang ke LIPI menjadi penasihat metode penelitian kepada peneliti-peneliti LIPI. Ditarik ke satu proyek tentang sikap dan pandangan hidup ulama Indonesia, di mana saya sebagai penasihat untuk metode penelitian, tetapi ada beberapa penasihat lain. Ada Gus Dur sebagai penasihat, ada Nurholis Majid, dan kami tarik kemudian beberapa peneliti muda seperti Muslim Abdurrahman dan Mastar F. Masudi. Dan saya merasa sekarang saya kenal semua orang yang otaknya berpikir, orang yang itu sangat menarik buat saya. Dan mungkin dulu 1 tahun sampai Gus Dur mulai melihat saya kira. Dan pertama-tama dilihat ya, kan bule kan banyak. Tapi saya pernah menulis sesuatu mengenai dampak orang Kurdi di Indonesia. Dan tadi saya menyebut buku tentang tarekat Naqsabandiyah yang dikarang oleh ulama Kurdi yang di Bandung itu. Saya temukan beberapa hal yang lain. Ada banyak kiai yang namanya Kurdi. Haji Hasan Mustafa surat menyurat dengan kiai Kurdi. Jadi Kurdi saya temukan di beberapa tempat. Kemudian ada waktu saya mulai baca mengenai kitab kuning, ada satu kitab yang sering disebut Sulaiman Kurdi. Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi pernah rektor Al-Azhar. Jadi menulis syarah terhadap Tuhfah kalau tidak salah. Dan itu kitab yang banyak dikutip. Kalau kita lihat fatwa Muktamar NU, orang menyebut Kurdi sebagai sumber. Saya menunjukkan satu tulisan pendek yang saya nulis mengenai itu dan kepada Gus Dur, dan dia bilang, oh ya, ini menarik. Saya bilang ada kebersamaan atau kemiripan antara spiritualitas dan kehidupan beragama, penghayatan Islam di masyarakat Kurdi dan masyarakat Indonesia, tanda tanya. Dan apakah orang Kurdi pernah berperan dalam proses Islamisasi di Indonesia? Dan Gus Dur bilang, hey, itu menarik. Memang waktu saya di Baghdad, saya selalu sembahyang bersama dengan orang Kurdi karena mereka juga Syafi'i. Jadi dia lihat memang ada sesuatu yang suatu kuasa kebersamaan. Dan sedikit demi sedikit saya bicara dengan Gus Dur, dan saya pernah minta waktu harus mendampingi peneliti ke pesantren, saya minta surat pengantar oleh Gus Dur. Jadi satu kata belice Gus Dur itu kan gampang. Semua pintu dibuka. Saya mungkin yang pertama saya dikirim oleh Gus Dur itu kuluk-kuluk. Anukoya. Yang sangat menarik. Karena kiainya memang sangat dekat dengan rakyat. Sangat peduli kepada kemiskinan orang di sekitarnya. Dan karena dia Gus Dur mulai membawa saya kepada kiai yang lain untuk menunjukkan tidak semua orang bule itu setan atau ini. Tidak semua orientalis itu jahat gitu, kira-kira. Iya. Jadi, dan itu yang menerangkan Gus Dur langsung ke para kiai itu tentang itu ya. Dia tidak bilang semua. Tapi itu menunjukkan saya bahwa saya bisa berbicara dengan mereka, saya bisa membaca sedikit kitab kuning, saya bisa punya pertanyaan yang masuk akal kepada mereka. Karena Gus Dur punya acara NU atau jamaah NU terlalu tertutup, terbelakang. Dia ingin membuka jendela di dinding-dinding NU supaya orang NU bisa lihat keluar, orang luar juga bisa lihat ke dalam NU. Jadi saya kira Gus Dur punya peranan cukup penting untuk membuka cakrawala orang NU. Dan untuk membuka pandangan orang luar tentang NU, melihat bahwa NU, kalau kita lihat studi tentang Islam Indonesia itu, atau ambil aja ada satu buku mengenai pemikiran politik Indonesia dari Herb Fish and Lance Castles. Yang tahun 45. Ada orang nasionalis sekuler, ada orang liberal, ada Masyumi. NU tidak ada sama sekali.
Dan tidak ada studi serius mengenai NU. Betul. Gus Dur ingin mendorong orang. Dia membawa André Fayard, dia membawa Mitsuo Nakamura, kemudian dia membawa saya ke NU, ke pesantren, ke muktamar dan sebagainya. Dan gara-gara Gus Dur sekarang ada, bukan saya saja, ada banyak orang yang tahu tentang Islam dan menulis artikel atau buku mengenai NU. Ketika Anda meneliti itu, apakah Anda merasa bahwa ini varian lain dari jenis-jenis Islam yang sebelumnya Anda teliti? Ya, di Kurdi. Itu satu, tapi ada satu yang lain juga. Ini kan tahun 80-an itu masa Soeharto. Betul. Tidak ada kebebasan. Puncak represi. Iya, betul. Dan saya lihat organisasi NU adalah wadah untuk orang yang sulit sekarang direpresentasikan di Orde Lama. Oke. Orde Baru. Gus Dur pernah punya peranan dalam satu proyek LP3ES. Sama Pak Dawam. Karena pemerintah punya program pembangunan dari atas. Perintah semua dari atas, suara dari bawah tidak kedengaran. Yang di bawah hanya boleh menerima saja. Nah, dengan Friedrich Naumann Stiftung dari Jerman, itu dari Partai Liberal, LP3S punya satu program alternatif. Mereka mencari satu cara untuk datang ke akar rumput. Itu di Orde Baru tidak mudah. Karena Ali Murtopo membawa ide tentang massa mengambang, massa tidak boleh berpolitik, tidak boleh, massa itu terlalu berbahaya. Kalau mereka terorganisasi itu bahaya. Mereka tidak boleh punya organisasi. Partai politik tidak boleh turun ke bawah. Organisasi tidak boleh turun ke bawah. Nah, satu-satunya lembaga yang punya akses ke akar rumput dalam persepsi LP3S itu pesantren. Pesantren, oke. Tapi ya, ada pesantren seperti Gontor dan Pabelan yang sedikit dekat dengan orang modernis, tetapi masa besar itu tidak dikuasai oleh kelompok modernis. Jadi LP3S pada waktu itu memerlukan orang seperti Gus Dur untuk membuka pintu. Jadi Gus Dur membantu di sana mengidentifikasi pesantren-pesantren yang kiainya cukup terbuka untuk ikut dalam satu program pembangunan dari bawah. Perkembangan desa dari bawah, partisipasi dari rakyat di akar rumput. Dan salah satu pesantren itu Anukaya di Gulug itu. Jadi Anda rupanya lebih senang dengan efek sosial. Ada dimensi sosial yang harus dibangun. Dan itu menurut Anda waktu itu ada di NU, ya, dan ada di pesantren-pesantren. Saya kira persepsi itu benar sampai sekarang. Saya merasa itu betul. Yani hanya pesantren yang mempunyai akses ke akar rumput. Oke. Jadi ada dorongan intelektual ya. Tidak hanya dorongan kewajiban Anda sebagai researcher ya. Saya tidak terlibat sebagai aktivis, walaupun saya kemudian berkenalan dengan aktivis. Ada Yayasan Mandiri, dan anak-anak ITB yang membawa teknologi tepat guna ke pedesaan melalui program pesantren itu. Jadi seperti Mohtar Abbas yang akhirnya kemudian dipilih menjadi lurah di Pabelan. Teman saya Tony Pangcu Driantono yang sangat mengenal dunia kekiaian Madura, betul. Baik di pulau maupun di Tapal Kuda. Dan saya banyak ke sana dengan Pangcu. Jadi saya punya kepedulian yang sama dengan aktivis itu. Saya merasa dekat dengan mereka. Kalau research hanya sebagai pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5 itu kan tidak menarik. Ini research harus menjadi bagian dari hidup. Kalau sesuatu yang tidak bisa menjadi bagian dari kehidupan saya merasa tidak perlu. Tapi di zaman itu ya, ketika Anda pertama kali meneliti tentang NU, setelah Muktamar Situbondo lah ya, periodenya setelah, dan Anda datang ke Muktamar pertama kali berarti Yogyakarta. Jogja. 89. Dibawa dengan oleh Gus Dur. Diajak oleh Gus Dur ya. Waktu itu hubungan dengan Soeharto masih rukun. Masih enak lah ya. Iya, masih enak. Baik. Tahun 90 kita melihat munculnya
gelombang hijau. Ya, ABRI, Joro-Yoroyo, It's Me, dan sebagainya. Menteri-menteri perekonomian yang dari latar belakang Kristen digantikan oleh orang Islam dan semua dari modernis. NU tidak dapat tempat. Dan Gus Dur sebagai reaksi terhadap HMI mendirikan Forum Demokrasi. Nah, itu maksudnya daerah yang saya maksud. Waktu itu Gus Dur sebagai pemimpin moral yang mempunyai pengaruh terhadap pemikiran orang, pengaruh terhadap generasi muda yang cukup besar. Dan dianggap berbahaya. Pada satu masa di mana Gus Dur dianggap beroposisi terhadap Soeharto. Cipasung. Soeharto datang tidak mau berjabat tangan dengan Gus Dur. Saya masih lihat dia di kamar Kiai, Gus Dur di matahari menunggu Soeharto keluar dan dia mau jabat tangan dengan Soeharto. Tidak mau. Tapi semua orang waktu itu merasa bahwa Soeharto sekarang hanya takut kepada satu orang. Hanya satu orang yang bisa menjadi oposisi, itu Gus Dur waktu itu. Sebetulnya posisi Gus Dur sebagai pemimpin moral waktu itu sangat kuat. Anda melihat Gus Dur waktu itu di tahun 80-an akhir sampai 90-an awal sebagai sosok rebel juga seperti Anda? Sebetulnya tidak. Tidak. Dia memang ngotot, tetapi bukan rebel. Dia tidak anti Soeharto. Tetapi dia tidak mau disuruh. Karena bagaimanapun dia juga punya darah biru. Dan dia mempunyai masa besar. Dan dia tahu bahwa masa dia itu memang real masa. Real. Dia mungkin kita bisa bilang pada Muktamar Situbondo, Gus Dur dan teman-temannya, Fahmi Saifuddin, mereka mengorbankan kekuatan politik yang diwakili oleh NU karena mereka keluar dari politik praktis. Dan kembali ke khita. Jadi kembali ke khita. Jadi satu kekuatan politik dikorbankan, dibuang. Tetapi itu digantikan mungkin dengan kekuatan sebagai pemimpin moral. Kekuatan moral itu ada pada mereka. Jadi ada di kepemimpinan moral itu kata kuncinya ya. Dan saya lihat perkembangan intelektual pada tahun 90-an itu sangat menarik. Sebelumnya tidak semenarik itu, sesudahnya juga tidak begitu menarik lagi. Waktu kebetulan saya mengajar di Jogja tahun awal 90-an dan anak-anak yang kemudian mendirikan LKIS semua jadi teman saya. Dan saya lihat LKIS dan lembaga sejenisnya di Surabaya dan di beberapa tempat yang lain itu sesuatu fenomena yang baru. Mereka punya latar belakang santri, mereka baca kitab kuning, mereka semua dari pesantren, bahasa Arabnya ada yang memperbaiki bahasa Arabnya di Lipia, di Jakarta. Mereka juga membaca ilmu sosial dan filsafat. Jadi anak teman-teman di LKIS mereka diskusi tentang Foucault dan mereka itu luar biasa. Mereka bisa membahas kitab kuning dalam satu kerangka intelektual dari ilmu sosial dan filsafat. Mereka juga punya teman-teman waktu itu kan orang Katolik, LSM Katolik punya hubungan dengan Filipina, di mana teologi pembebasan yang datang dari Amerika Latin diterapkan. Ide-ide tentang teologi pembebasan itu kemudian diambil over oleh NU. Kata istilah teologi pembebasan dilarang oleh Soeharto, tetapi kemudian disebut teologi pembangunan. Ada konferensi teologi pembangunan diadakan oleh orang NU di Jogja waktu itu. Jadi term pembebasan diganti dengan pembangunan yang lebih ramah pemerintah. Tapi Anda melihat generasi itu generasi intelektual NU yang di tahun 90-an yang mungkin terinspirasi oleh Gus Dur. Apakah mereka melihat Indonesia ini dengan cara yang berbeda dengan generasi intelektual sebelumnya yang Anda temui misalnya di LP3ES? Saya kira mereka memandang Indonesia dari desa. LP3ES memandang Indonesia dari kota. That's point. Itu sekarang mulai hilang. Sekarang banyak anak muda NU juga orang perkotaan. Sudah dibesarkan di kota. Tapi waktu itu mereka semua datang dari pedesaan. Mereka datang dari
dari tradisi pesantren, mereka lama di pesantren, dan kemudian mereka di universitas di kota, tetapi masih tetap jaringan mereka, jaringan desa, dan melihat perkembangan Indonesia memang dengan kacamata yang melihat kepentingan rakyat kecil di pedesaan. Saya kira kebanyakan mereka dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kiri, termasuk juga pemikir-pemikir seperti Hasan Hanafi dari Mesir dengan Islam kirinya, Muhammad Abid al-Jabri, pemikir filsafat Islam di dunia Arab yang mereka pelajari dan mereka kaitkan, itu kan lain sekali daripada alam intelektual generasi sebelumnya, LPTGS yang lebih barat. Siapa satu tokoh NU yang paling ingin Anda temui dari dulu? Yang dari dulu paling ingin saya temui itu pasti Gus Dur. Waktu saya baca banyak tentang Gus Dur, dia menulis kolom di Tempo, dan saya lihat pemikir yang cemerlang, saya ingin mengenal dia. Tapi sebelum Gus Dur ada beberapa figur yang saya rasa juga sangat unik dan memberi menunjukkan warna khas NU. Yang pertama Kiai Wahab Hasbullah mungkin tidak pertama dikenal sebagai ulama besar, tetapi dia penggerak organisasi. Dia juga nasionalis. Dia punya jaringan sosial yang luar biasa, luas. Tidak di kalangan kiai saja, tapi di luar juga. Dia sangat dekat dengan Soekarno dan sangat mendukung Soekarno, dan dia salah seorang yang disebut apologet dari Soekarno, orang yang selalu membenarkan apa yang dibuat Soekarno. Dan dia membawa NU tetap dekat kepada pemerintahan Soekarno. Satu tokoh yang tidak kurang menarik itu adalah Itham Khalid. Itham Khalid menarik, orang dari Kalimantan Selatan, tetapi di Jawa dia bisa punya wibawa. Dan oleh para kiai Jawa bisa diterima sebagai orang yang setaraf dengan mereka, kalau tidak di atas mereka. Dia punya kelebihan praktis dalam politik. Kiai Itham dekat dengan pemerintah. Dia dekat dengan pemerintah Soekarno. Kemudian dia juga dekat dengan pemerintah Soeharto. Itu juga luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa dekat dengan dua presiden itu. Saya sempat bertemu dengan Kiai Itham tahun 88 mungkin di rumahnya di Cipete. Dan saya pikir waktu itu saya melihat, saya sedikit a priori merasa orang plan dan sebagainya. Seperti sering saya pikir orang NU yang terlalu mudah ke sini ke sana. Tapi ternyata dia bicara mengenai masa Soekarno, dan dia, walaupun itu masa Soeharto, dia sangat memuji Soekarno dan melihat apa yang kelebihan Soekarno, kenapa dia dekat dengan Soekarno. Dan saya bilang, ya, dia tidak berkepentingan cerita ini kepada saya. Saya rasa kok dia seperti lebih jujur, lebih fair daripada yang saya sangka. Dan dia sudah digusur oleh Gus Dur. Saya tidak berani bertanya tentang Gus Dur karena saya rasa itu mungkin terlalu PK. Tetapi kami bicara keadaan pada umumnya. Waktu itu dia sebagai pemimpin tarekat. Yang sekarang namanya Jatman. Itu Kiai Itham yang pegangnya. Kiai Itham itu luar biasa. Dia berapa lama dia sebagai ketua umum PBNU, dan setelah digusur dia tetap masih ada. Setiap muktamar dia ada. Tidak di arena muktamar, tetapi di satu hotel agak jauh. Dan sebagian muktamirin selalu ke sana dan dengar suara Itham dulu sebelum mereka bersuara di arena. Jadi dia sebagai suara di latar belakang yang tetap ada, yang walaupun sudah digusur dari arena tetap ada. Di Cipasung pun juga masih sangat penting. Saya sempat dengan teman-temannya Kiai Itham, satu rombongan dari Kalimantan. Setelah muktamar kami ke Tasikmalaya, ke Aba Anom, dan di sana ada menantu, ada
Ya, menantunya apa? Dia bilang, kita menang. Maksudnya kostum menang. mereka senyum sedikit, tetapi tidak tahu harus bilang apa. Karena mereka tetap mendukung Kiai Itham, dan waktu itu Kiai Itham mendukung Abu Hassan. Abu Hassan punya kans di sana karena kostum menguasai muktamar. Satu tokoh yang mau saya sebut. Sudah disebut Masdar F. Masudi tidak disebut. Dan saya kira karena nama Masdar sekarang tidak banyak didengar lagi. Masdar satu tokoh yang sangat unik di NU. Pemikir muda seperti Masdar saya tidak pernah ada lagi. Dia pemikir yang memang dia dari latar belakang kiai kecil, tetapi dia berani melontarkan gagasan yang sangat berani dan kadang-kadang lebih kreatif daripada pemikiran Gus Dur sendiri. Sayangnya dia tidak pernah mendapat panggung besar di NU yang seharusnya dia layak punyai. Dia menulis buku dia pertama mengenai zakat. Itu sebetulnya dia memakai konsep zakat untuk menulis mengenai keadilan sosial. Dan satu kritik tentang hierarki sosial. Dan dia punya beberapa, misalnya satu tulisan dia mengenai masjid sebagai dasar umat. Dia bilang di pesantren itu tempat untuk anak. Dan tempat umat itu bukan pesantren tapi masjid. NU harus lebih memfokus kepada masjid. Ini satu ide yang sangat cemerlang dan tidak pernah dipikirkan orang. Dan kemudian juga diterapkan. Dan karena Hasyim Muzadi sedikit menerima gagasan ini dan berusaha menerapkannya dengan mendirikan anak ranting di masjid-masjid di berbagai wilayah. Tapi itu konsepnya Masdar. Anda masih rutin atau intensif mengikuti perkembangan NU hingga hari ini, Pak Martin? Saya berusaha sedikit mengikuti, tapi karena saya sering tidak di Indonesia dan saya juga berusaha memerhatikan Turki dan Kurdistan, saya tidak bisa melihat semua perkembangan ini. Tetapi saya tahu bahwa sekarang NU punya pengurus besar yang baru dengan wacana yang lain daripada wacana-wacana sebelumnya. Apa yang Anda bisa refleksikan ya dari pengalaman Anda sebagai seorang akademisi yang pernah meneliti NU tahun 80-an sampai tahun 90-an, Anda refleksikan untuk NU di hari ini? Saya lihat pada tahun 90-an NU diperhatikan orang banyak dan awal reformasi masih tetap NU dilihat sebagai sesuatu yang sangat menarik dan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk memahami Indonesia. Orang mulai melihat kita tidak bisa memahami Indonesia tanpa memahami NU. Itu sebelumnya tidak saya lihat dan sekarang juga saya tidak lihat lagi. Kebanyakan pengamat Indonesia tidak begitu peduli dengan NU. Jadi NU mungkin harus berusaha untuk membuat diri lebih relevan bagi para politisi Indonesia, para pengamat sosial Indonesia, para masyarakat Indonesia, dan mungkin juga harus berusaha lebih tarik perhatian dari pengamat asing. Tapi dalam hal NU menjadi bagian penting dari Indonesia, dan orang ketika ingin mengetahui Indonesia dan Islam Indonesia harus mengetahui NU. Itu masih ada peran seperti itu sampai sekarang, menurut Pak Martin? Saya kira itu sangat perlu ya. Kita harus juga melihat bahwa jemaat NU itu sedang berubah. 30-40 tahun yang lalu jemaat itu 95% terdiri dari orang desa yang belajar di pesantren, dan waktu itu tahun 80-an mulai orang lulusan pesantren masuk IAIN, kemudian UIN, dan seringkali setelah S1 di Usuluddin mereka pindah ke ilmu sosial di universitas yang lain. Jadi orang NU mulai sedikit demi sedikit dia masuk jajaran pendidikan yang lain. Nah itu kita lihat di banyak masyarakat yang lain. Dulu orang yang paling dekat ke akar rumput adalah guru sekolah, guru SD.
Nah, kalau kita lihat guru SD, kadang-kadang anaknya menjadi di Belanda menjadi, kalau dia pintar, dia belajar teologi, dia menjadi pendeta. Itu satu jadi. Atau kalau di Indonesia, anak guru menjadi kiai kecil. Ustad, ya. Ustad. Nah, anak dari pendeta itu belajar ilmu ekonomi atau hukum dan sebagainya. Jadi ada satu emansipasi sosial yang bergeser dari kehidupan di desa sebagai petani ke keguruan di sekolah, kemudian di teologi atau kekiaian, dan kemudian ke bidang-bidang ilmu sosial atau ilmu pasti lainnya. Kita lihat fenomena itu di Indonesia juga, tapi lambat. Itu mulai tahun 80-an saya kira, melalui IAIN. IAIN sangat penting. Dan IAIN, kita tadi bicara kiai yang berkeran, ada juga Saifuddin Zuhri, waktu dia Menteri Agama, dia yang mendirikan IAIN yang pertama. IAIN penting untuk pendidikan. Sekarang kita lihat bahwa sebagian dari orang NU juga berpindah dari desa ke kota. Banyak orang NU sekarang cari mata pencaharian di perkotaan. Nah, apakah wacana NU sesuai dengan kebutuhan mereka? Apakah perubahan komposisi jemaat, apakah itu pernah direnung sebagai sesuatu yang penting untuk produksi pemikiran yang relevan untuk mereka? Saya lihat Gus Yahya punya wacana yang sangat canggih, sangat menarik, tetapi saya tidak tahu sejauh mana itu bisa tembus ke akar rumput di pedesaan maupun orang NU yang di perkotaan. Saya kira orang yang punya pendidikan universitas bisa memahaminya dan bisa menerimanya sebagai sesuatu yang bagus. Mungkin merasa diilhami oleh dia, tetapi masa NU masih tetap orang yang pendidikannya rendah, pendapatannya sedikit, dan saya lihat ada jenjang, ada perbedaan besar sekali antara elit NU dengan akar rumput. Dan saya rasa bagi NU itu sangat penting untuk tetap punya peranan positif untuk orang di akar rumput. Untuk membantu mereka dalam perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia, mencari satu gaya hidup yang layak, menemukan mata pencaharian yang baru. Tapi untuk orang yang sangat sederhana, bukan orang yang sudah punya pendidikan tinggi. Kalau kita lihat kelas buruh di Barat, kelas buruh kehilangan pemimpin naturalnya, pemimpin alaminya. Dulu pemimpin kelas buruh datang dari kelas buruh, mereka dapat pendidikan, mereka tetap bagian dari kelas buruh. Tapi sekarang setelah 1-2 generasi kita lihat anak-anak dari kelas buruh punya pendidikan, merasa dibebaskan dari stigma kelas buruh dan hidup sebagai kelas menengah tanpa merasa tanggung jawab terhadap kelas buruh. Saya lihat satu bahaya untuk jemaat NU itu begitu, bahwa orang pintar dari jemaat NU yang sedikit demi sedikit ditarik dari jemaatnya, punya karir pendidikan tinggi, punya pekerjaan yang layak, bisa membuat film, bisa membuat video dan sebagainya, bisa mewawancara, bisa. Tetapi yang banyak gimana? Bagaimana kita punya orang yang masih bisa menyuarakan kebutuhan dari bawah? Karena yang pintar sekarang mungkin tidak tahu lagi apa sebetulnya kebutuhan di bawah. NU dari dulu berperan sebagai wadah yang bisa menyuarakan kebutuhan dari bawah. Dan saya kira kiai mungkin lebih daripada intelektual. Kiai tetap dekat dengan akar rumput. Kiai mendidik anak dari petani. Kiai tahu kebutuhan petani. Jadi kiai mungkin lebih cocok, kiai yang ada di daerah lebih cocok untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Jadi jangan lupakan kelasnya. NU didirikan sebagai
organisasi wadah yang mewakili kepentingan para kiai, Nahdlatul Ulama. Mungkin mewakili kepentingan kiai dan pedagang-pedagang di sekitarnya. Kalau kita lihat para pendiri, termasuk juga beberapa pedagang di Surabaya. Jadi itu relatif kecil jumlahnya. NU mengaku mewakili semua pesantren, tetapi tidak semua pesantren setuju bahwa mereka terwakili oleh NU pada zaman Belanda. Nah, pada zaman revolusi, kita lihat NU berubah daripada organisasi para kiai menjadi wadah untuk umat. Dan saya kira di sini figur bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasim berperan karena dia dididik oleh Jepang untuk latihan jihad, latihan perang kemerdekaan. Dan pada tahun-tahun awal Indonesia merdeka, kita lihat bahwa NU menjadi wadah tidak lagi untuk para kiai, tapi wadah untuk umat. Terutama umat yang ada di desa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah. Pertama-tama masih Jawa Barat juga, tapi Jawa Barat, kiai-kiai Jawa Barat dan pengikutnya mereka merasa lebih baik kita tetap di Masumi. Waktu orang Jawa keluar, ada masalah Jawa Sunda di sana. Jadi NU menjadi ormas yang mewakili bagian dari masyarakat. Dan sampai sekarang NU ormas yang terbesar yang mengaku dulu pernah 12 juta anggota, kemudian 30 juta, sekarang kita tahu berapa, 120 juta. Segitu, ya, atau mungkin lebih. Bisa jadi. Tapi apakah mereka betul-betul merasa terwakili? Ada banyak orang, kalau saya tanya kamu agamanya apa, banyak orang bilang ya saya seperti NU, tidak pernah jadi terlibat dengan organisasi NU, tapi merasa seperti NU. Terutama kalau dia pernah senang dengan Gus Dur, karena Gus Dur memberi kesan kepada banyak orang bahwa kalau seperti Gus Dur itu enak, itu toleran, terbuka, cukup modern, tetapi menerima kehadiran minoritas. Gus Dur ramah minoritas. Dan saya kira itu masih tetap sesuatu. Kalau kita pada malam Natal ke satu gereja, kita sering lihat ada orang banser yang secara simbolik menjaga. Jadi hubungan baik antar agama itu sudah menjadi semacam etiket untuk Gus Dur yang sangat menarik bagi orang banyak. Gus Dur punya satu tulisan yang luar biasa bagus. Apa itu, Bapak? Itu mengenai warung di samping sini. Ditulis di sana, masakan Indonesia khas Aceh. Dan Gus Dur bertolak dari masakan Indonesia khas Aceh untuk menulis apa yang Indonesia. Tidak ada Indonesia yang tidak ada khasnya. Ciri khas dari Indonesia ada bahwa justru orangnya ada Jawa, atau ada Aceh, atau ada Sunda, atau jadi semua orang itu selalu punya, selain Indonesia, mempunyai identitas daerah, identitas etnis lainnya, dan justru itu merupakan ciri khas dari Indonesia. Keanekaragaman itu sebagai, dan Indonesia tidak bisa menjadi monolitik. Andai kata Indonesia menjadi monolit dengan satu budaya, bukan Indonesia lagi. Pada Muktamar Situbondo untuk pertama kali ada konsep syu'un ijtimaiyah. Jadi NU selain organisasi keagamaan yang punya kepedulian terhadap akidah dan fikih, dan yang melindungi fikih Syafi'i terhadap orang anti mazhab, melindungi akidah Asy'ari terhadap orang Salafi dan sebagainya. NU juga pada waktu itu merasa harus menawarkan concern sosial. Usaha untuk mengembangkan perekonomian dan kehidupan sosial di akar rumput. Nah, itu saya lihat belakangan itu agak ketinggalan. Dan saya merasa tetap ada kebutuhan untuk merintis syu'un ijtimaiyah itu.
Pak Martin, apa yang ingin Anda sampaikan ya sebagai bahan refleksi diskusi kita hari ini tentang keindonesiaan, keislaman, dan ke-NU-an? NU satu unsur sangat penting dari Indonesia dan dari identitas Indonesia. Indonesia sebagai masyarakat, Indonesia sebagai tradisi. Konsep Islam Nusantara yang sekarang sudah mungkin tidak begitu banyak saya dengar lagi, beberapa tahun lalu itu di mana-mana dibicarakan. Konsep Islam Nusantara menurut saya tetap menarik karena itu menekankan adanya satu cara hidup sebagai Muslim yang khas Indonesia. Bahwa Islam pertama kali diturunkan di kawasan berkultur Arab. Tetapi ekspresi Islam dalam baju budaya Indonesia itu tidak kalah legitim. Jadi Islam diungkapkan dalam berbagai bentuk budaya dan NU mungkin lebih daripada gerakan modernis apalagi Salafi menekankan bahwa budaya Indonesia itu satu baju yang sangat layak untuk ekspresi ajaran dan amalan Islam. Dan kalau orang Islam dari luar melihat Indonesia yang mereka lihat sebagai sangat khas untuk Indonesia, saya kira terutama hal-hal yang berbeda daripada budaya mereka sendiri. Apakah itu bentuk masjid tradisional yang beratap joglo, walaupun atap joglo sedikit demi sedikit dihilangkan dan digantikan dengan kubah atau bawang dan sebagainya. Tapi masjidnya berbeda. Pakaian yang orang pakai, kebiasaan adat istiadat Indonesia yang beraneka ragam mewarnai Islamnya. Indonesia satu negara yang sangat beraneka ragam dan pernah menganggap keanekaragaman ini bagian sesuatu yang perlu dibanggakan. Jadi perbedaan, kesatuan dalam perbedaan itu sangat penting dan NU sebagai wadah umat Islam mencerminkan keanekaragaman itu. Mungkin lebih baik daripada ormas-ormas lainnya. Dan saya kira itu sesuatu yang patut tetap dihargai dan dipertahankan. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Para pemirsa NU Online, diskusi yang sangat reflektif dengan Pak Martin ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada satu benang merah dalam perjalanan Pak Martin sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang intelektual, bahwa simpatinya terhadap wong cilik, simpatinya terhadap rakyat kecil, seperti yang tadi banyak disampaikan oleh Pak Martin, menjadi satu dorongan intelektual. Dan kemudian dari perspektif itulah Pak Martin menafsirkan temuan-temuannya di lapangan. Dan kemudian Pak Martin menemukan Nahdlatul Ulama, dan di Nahdlatul Ulama lah Pak Martin merasa bahwa ada rakyat kecil, ada orang-orang akar rumput dalam bahasa Pak Martin yang harus tetap dilindungi dan diangkat harkat serta martabatnya. Terima kasih, sampai jumpa di Being Indonesia, Menjadi Indonesia episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Martin.